mudah menjadi seorang pemimpin negara. Tak sekedar memikul tanggung jawab, ia juga harus rela berkorban demi kepentingan rakyatnya. Maka, jiwa patriotlah yang harus dimiliki. Dalam sejarah Islam, banyak terdapat kisah bagaimana pemimpin menunjukkan rasa cinta, rela berkorban demi bangsa dan negara. 3 di antaranya adalah Abdurrahman Al-Ghafiqi, sang penakluk beberapa wilayah di Perancis; Zubaidah binti Ja'far, permaisuri Khalifah Harun Ar-Rasyid; dan Ali Zainal Abidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khalifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, masyarakat, rakyat Muslim, mereka dalam Islam diajari untuk serius dalam mengurusi dirinya sendiri, serius mengurusi keluarganya, mereka serius juga mengurusi masyarakatnya, bahkan mereka harus serius mencintai dan ikut membangun negaranya. Poin yang terakhir ini yang nampaknya akan menjadi cermin untuk kita hari ini. Karena kalau sebuah masyarakat, sebuah bangsa, mereka mencintai negaranya, maka salah satu manfaatnya adalah bahwa mereka akan berjuang luar biasa untuk mempertahankan negaranya. Dan yang luar biasa juga adalah negara tidak selalu harus terbebani oleh kehidupan di masyarakat. Artinya masyarakat akan dengan sangat nyaman, mereka akan dengan senang hati untuk membantu negaranya, membiayai negaranya, dan mereka bersama-sama mencintai negerinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan generasi muda Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini, Khalifah kembali menghadirkan kepada Anda kisah dan hikmah kehidupan yang terangkum dalam Kekayaan Sejarah Islam. Pemirsa Khalifah, Eropa, benua yang sangat terkenal karena keindahannya. Namun tahukah Anda bahwa Islam punya pengaruh besar bagi perkembangan benua biru ini, khususnya di Spanyol dan Perancis? Abdurrahman Al-Ghafiqi menjadi sosok yang tak terlepaskan dari perkembangan Islam di Eropa saat itu. Dalam usahanya menaklukkan wilayah di Perancis, sikap patriot sangat tercermin dalam diri pemimpin ini. Berikut kisah lengkapnya. Abdurrahman Al-Ghafiqi mempunyai nama lengkap Abu Sa'id Abdurrahman bin Abdullah bin Bishr bin Sarik al-Aki al-Ghafiqi. Kata al-Ghafiqi diambil dari nama sukunya Ghafiq yang berasal dari negeri Yaman. Karir kepemimpinannya dimulai saat ia menjadi gubernur Andalusia. Namun sebelumnya, ia hanyalah seorang pembantu gubernur yang berkuasa saat itu yang bernama As-Sam bin Malik Al-Qawlani rahimahullah ta'ala. Suatu ketika dalam sebuah perang melawan Perancis, Gubernur As-Sam syahid terpanah oleh pasukan musuh. Al-Ghafiqi dengan sigap memimpin bala tentara muslimin yang mulai kehilangan arah. Dengan gagah berani, Al-Ghafiqi membawa mundur pasukan muslimin agar terhindar dari kekalahan yang lebih parah. Sejak saat itulah Al-Ghafiqi diangkat menjadi gubernur Andalusia. Berkat kepemimpinan Abdurrahman Al-Ghafiqi, keadaan sosial di wilayah ini menjadi lebih baik.
Padahal Al-Ghafiqi memimpin Andalusia ketika wilayah tersebut dilanda konflik antara Muslim Arab dengan Muslim Barbar yang berasal dari Afrika. Masing-masing kelompok merasa punya jasa yang lebih besar. Tapi dengan sifat adil yang dimilikinya, Abdurrahman Al-Ghafiqi mampu menyatukan umat muslimin di Andalusia. Tak hanya itu, Al-Ghafiqi juga bekerja keras membangkitkan semangat kaum muslimin di negaranya sebelum kembali berperang di Perancis untuk memperluas wilayah Islam. Siapapun yang ikut andil dalam membuka wilayah-wilayah Andalusia, maka dia akan mendapatkan pahala siapapun yang nanti berhasil membuka Konstantinopel. Itu kalimat Utsman. Maka Abdurrahman Al-Ghafiqi rahimahullah ta'ala bersemangat betul untuk membuka wilayah-wilayah itu, terus masuk melalui Perancis, dan tentu rencananya nanti akan masuk ke Eropa Timur dan nanti akan masuk ke wilayah Konstantinopel Turki sekarang. Tapi ternyata takdir Allah berbeda, karena ternyata gerak muslimin berhenti sampai di wilayah Perancis secara umum. Al-Ghafiqi rahimahullah ta'ala memasuki wilayah Perancis pada musim semi di awal tahun 114 Hijriah atau 732 Masehi. Kurang lebih 1 tahun setelah ia diangkat menjadi gubernur Andalusia. Wilayah pertama yang berhasil Al-Ghafiqi dan pasukannya taklukkan adalah Aquitaine. Setelah itu, pasukan muslimin mulai memasuki wilayah Burgundi dan menaklukkan kota-kota lainnya di Prancis seperti Lyon dan Besançon. Sebagian pasukan muslimin bahkan telah berhasil mencapai kota Sens yang hanya berjarak 100 mil saja dari Paris, jantung utama negara Prancis, di mana kerajaan Frank Prancis berada. Muslimin saat itu dipimpin oleh Abdurrahman Al-Ghafiqi rahimahullah ta'ala dalam jumlahnya kurang lebih sekitar 25.000 orang saja. 25.000 orang yang dibawa. Setiap kota yang dilewatinya, muslimin menang dengan cara sangat mudah. Nyaris tidak ada perlawanan yang berarti. Setiap muslimin masuk ke sebuah tempat sehingga muslimin membawa ghanimah segitu banyaknya. Saat itu pasukan Eropa telah berkumpul di bawah pimpinan seorang pemimpin yang setelah sampai hari ini pemimpin ini kemudian dianggap sebagai pahlawan besar Eropa. Kemudian mereka dengan bawa senjata dan dalam jumlah yang sangat banyak, bahkan disebutkan sekitar 400.000 orang di bawah kepemimpinan Charles Martel ini. Charles Martel yang mendengar kebesaran pasukan Islam langsung mempersiapkan pasukan yang sangat banyak. Sementara itu, pasukan muslimin telah mencapai daerah di antara Poitiers dan Tours. Di perang antara pasukan muslimin yang dipimpin oleh pasukan Abdurrahman Al-Ghafiqi melawan pasukan Prancis di bawah pimpinan Charles Martel terjadi. Dalam sejarah Islam, perang ini dikenal dengan nama Balatu Syuhada atau dalam istilah barat disebut The Battle of Tours. Balatu Syuhada dalam suatu riwayat berarti istana para mujahidin. Dalam riwayat lainnya difahami bahwa balaf atau bilaf berarti lantai dan syuhada berarti para mujahid. Ini karena banyaknya pasukan muslimin yang syahid, tubuh-tubuh mulia mereka terhampar di lokasi pertempuran. Ya, setelah 8 hari perang berlangsung, kaum muslimin harus mengalami kekalahan dan Abdurrahman Al-Ghafiqi sendiri turut syahid bersama pasukan syuhada lainnya. Perang Balatu Syuhada ini adalah kekalahan muslimin yang setelah itu boleh kita katakan bahwa walau muslimin masih bergerak di beberapa wilayah, terutama di bagian baratnya, di bagian timurnya, timur selatan, tetapi untuk masuk besar seperti Abdurrahman Al-Ghafiqi masuk sudah tidak ada lagi. Jadi boleh dikatakan bahwa ini adalah sebuah perjalanan dakwah besar muslimin yang terbesar yang berhenti dari arah selatan. Pemirsa Khalifah, sosok perempuan tangguh dan cerdas ini juga berjiwa patriot. Ia adalah Zubaidah binti Ja'far, istri dari seorang khalifah besar Harun ar-Rasyid.
Bukti jiwa patriot dari Zubaidah binti Ja'far adalah ia rela berkorban demi kepentingan rakyat. Setelah menyaksikan sendiri kesusahan rakyatnya mendapatkan air ketika di perjalanan untuk beribadah haji, maka ia berinisiatif membangun saluran air yang membentang ribuan kilometer dari Irak ke Makkah. Dan itu ia lakukan untuk memudahkan perjalanan muslimin di negerinya saat beribadah haji. Haji di kota Mekah, perjalanan dari Baghdad ke Mekah, perjalanan yang sangat panjang, 1.300 kilo lebih, yang itu memerlukan tenaga yang tidak sederhana, dana yang tidak sederhana, sementara mereka perlu berjuang untuk bisa beribadah haji. Zubaidah berpikir panjang tentang bagaimana caranya muslimin bisa sangat nyaman, terutama dari ibu kota untuk sampai ke Mekah, melakukan ibadah haji. Maka dia mulai memikirkan untuk membuat berbagai macam fasilitas umum yang dibuat di sepanjang jalan dari ibu kota sampai ke Mekah. Perjalanan sangat panjang, di mana dia membuat berbagai macam fasilitas air yang bisa diambil dengan gratis oleh setiap orang yang lewat. Sumur-sumur disediakan, digali, tentu dengan biaya yang tidak sederhana karena padang pasir. Kemudian disiapkan juga rumah-rumah peristirahatan bagi yang lelah dalam perjalanannya, maka dibangunkan rumah-rumah, rest area kita menyebut hari ini. Menghadirkan mata air di padang pasir bukan sesuatu yang mudah. Bahkan banyak yang telah memperingatkan hambatan dan besarnya biaya untuk menyelesaikan proyek ini kepada sang permaisuri istana. Namun, Zubaidah tetap dengan pendiriannya, mewujudkan pembangunan saluran air dan fasilitas lainnya, meski ia harus berkorban harta miliknya dalam jumlah yang sangat banyak. Maka Zubaidah berpikir bagaimana caranya. Karena orang dulu harus mengangkut air dari sebuah tempat, kemudian nanti dibawa ke Mina, mereka kumpulkan air di Mina, kemudian dari Mina mereka akan bawa air itu sampai ke Arafah, begitu seterusnya untuk bekal di Muzdalifah, kemudian kembali ke Mina. Maka Zubaidah berpikir karena di kurang lebih sekitar 10 mil dari tempat itu, yaitu di Lembah Hunain, ada mata air, yang mata air itu perlu sekian panjang untuk mengalirkannya. Jadi berkilo-kilo itu dialirkan melalui gunung, melalui bebatuan. Kemudian ditampunglah air itu di sebuah tempat yang sampai hari ini masyarakat masih tahu di sana ada namanya Ain Zubaidah. Dan itu tidak sederhana karena Zubaidah sampai mengatakan tolong dibuatkan walaupun sulit, sangat sulit. Zubaidah mengatakan akan saya bayar walau harga sekali cangkul, harganya 1 dinar saya bayar. 1 dinar kurang lebih 2 juta rupiah lebih hari ini. Artinya kalau orang sekali nyangkul kemudian harganya 2 juta, tidak masalah, saya bayar. Berapa harganya? Subhanallah, total semua pembangunan tadi itu. Ada yang menyebutkan Zubaidah harus mengeluarkan dari harta pribadinya. Ini perlu dicatat, bukan harta negara. Harta pribadinya, harta halal, warisan dari keluarganya. Dia harus mengeluarkan sampai sebesar 1.700.000 miskol emas. Ya, 1.700.000 miskol emas. Miskol itu adalah ukuran untuk emas dan memerlukan angka sebesar itu untuk bisa memenuhi kebutuhan muslimin. Dari kisah ini, Zubaidah binti Ja'far memberi contoh demi rasa cinta dan peduli pada rakyatnya, biaya pembangunan fasilitas yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara pun rela ia berikan dari harta pribadinya. Mencintai negara dengan membagi harta untuk kepentingan orang banyak juga dilakukan oleh seorang ulama besar bernama Ali Zainal Abidin. Namun bedanya, ia melakukannya secara rahasia setelah ia meninggal dunia. Inilah kisah lengkapnya.
Ali Zainal Abidin atau Ali bin Hussein adalah cicit dari Rasulullah SAW yang berasal dari Ali bin Abi Thalib. Ia punya kepribadian mulia dan sangat bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bahkan Ali Zainal Abidin mendapat gelar As-Sajjad atau orang yang paling sering bersujud. Salah satu sifat mulia dari Ali Zainal Abidin adalah kedermawanannya. Ya, selama bertahun-tahun, Ali Zainal Abidin menyedekahkan gandum kepada masyarakat miskin di kota Madinah. Sebenarnya tidak pernah ada satupun bukti yang gamblang, yang pasti atau kalimat yang jelas bahwa yang bersedekah adalah Ali Zainal Abidin sampai segitu rahasianya. Ali Zainal Abidin, sejarah disebutkan bahwa dialah yang melakukannya, yang bersedekah itu karena dengan bukti. Karena saat itu orang-orang miskin di kota atau di tempat itu, mereka kalau buka pintu rumahnya, mereka menjumpai ada karung yang isinya adalah gandum, makanan mereka. Disebutkan bahwa tidak kurang dari 100 rumah mendapatkan kebaikan itu. Itu rame. Bayangkan ada sekitar 100 rumah mendapatkan kebaikan gandum-gandum yang dalam karung. Dan selalu mereka dapatkan itu. Asal mereka nanti sudah habis, maka dia akan jumpai ada lagi karung gandum di depan rumahnya. Maka sungguh sebuah kebaikan yang luar biasa. Tapi tidak pernah satupun orang tahu siapa yang bersedekah gandum tersebut. Ya, setiap malam saat mereka tidur, Ali Zainal Abidin memikul sendiri karung-karung berisi gandum, mengantarkannya ke depan pintu rumah masyarakat miskin di Madinah. Hingga pada bulan Muharram 95 Hijriah, datanglah berita wafatnya Ali Zainal Abidin. Masyarakat Madinah sangat kehilangan sosok ulama besar tersebut. Namun, ada kejadian aneh setelah wafatnya Ali Zainal Abidin. Ya, sejak ia wafat, tidak ada lagi kiriman gandum kepada masyarakat miskin di kota Madinah. Ya, ini menjadi bukti pertama bahwa yang menyedekahkan gandum selama bertahun-tahun itu adalah Ali Zainal Abidin. Bukti lainnya yang memperkuat dugaan masyarakat Madinah adalah laporan dari orang yang memandikan jenazah Ali Zainal Abidin. Itu bukti pertama, kan langsung berhenti. Yang kedua adalah laporan dari yang memandikan jenazahnya Ali Zainal Abidin rahimahullah ta'ala. Di mana yang memandikan terheran-heran. Begitu dibuka bajunya, di pundaknya sini penuh dengan bekas-bekas orang yang sering mengangkat karung gandum. Tentu karung zaman dulu kasar, kain-kain yang kasar, maka terlihat bekas di pundaknya. Sampai mereka heran, kok ini Ali Zainal Abidin ini ada bekas-bekas seperti mengangkat karung. Padahal beliau sepanjang hidupnya tidak pernah bekerja sebagai pengangkut karung. Maka ini menjadi bukti kedua, sehingga masyarakat saat itu dan sejarah menyimpulkan bahwa yang melakukan sedekahus sir selama ini, sedekah rahasia selama ini adalah Ali Zainal Abidin rahimahullah ta'ala, menjalankan hadis Nabi SAW karena saking ingin mendapat. Belajarlah cinta terhadap negeri dari muslimin. Jangan pernah mempertanyakan cinta muslimin pada negerinya. Jangan pernah meragukan itu dari mereka. Karena sungguhnya itu bagian dari iman mereka. Karena negeri muslimin, setiap jengkalnya akan dijaga oleh muslimin. Cinta mereka akan mereka buktikan dengan karya. Cinta mereka akan mereka buktikan dengan pengorbanan. Bahkan cinta mereka akan mereka buktikan bahwa mereka siap mati untuk membela negerinya. Lihatlah muslimin yang pergi datang jauh-jauh dari negeri Syam. Mereka pergi sampai di Eropa sana, di negeri Andalus. Mereka tidak lari dan mengambil harta masyarakat Andalus, tetapi mereka membangunnya, mereka memakmurkannya, bahkan mereka mati dikubur di negeri Andalus. Itu aslinya muslimin. Maka kalau kemudian ada keadaan bahwa muslimin tidak mencintai negerinya, kalau ada keadaan di mana muslimin ternyata tidak bangga dengan negerinya,
maka tentu ada yang harus kita tanyakan. Ada apa dengan negerinya dan ada apa dengan muslimin? Sebuah koreksi bersama, karena negeri yang layak dicintai pasti ada di hati muslimin, sehingga muslimin siap membelanya, siap mencintainya, dan siap berkorban untuk negerinya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.